Sebelum memulai videonya, kami ingin memberikan pesan moral, yaitu setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat tanpa memandang latar belakang, kondisi sosial, atau penyakitnya. Interaksi yang sopan dan terbuka dengan pasien dan keluarganya menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam proses penyembuhan dan perawatan. Selanjutnya kita mulai videonya. Selamat menonton. Pasien bernama Nona A, umur 18 tahun, masuk ke RSA Bandung, memiliki keluhan nyeri luka di bagian lengan akibat kecelakaan sedang. Perawat telah membuat janji dengan klien untuk pertemuan pertama pada jam 7.30 pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Ya. Apa kabar? Baik, Sus. Oke Mbak, perkenalkan saya dengan Suster Vanessa yang saat ini akan bertanggung jawab selama Mbak di rumah sakit. Oke, boleh saya lihat gelang tangannya? Baik, Sus. Oke, sebutkan nama dan tempat tanggal lahir ya. Namanya Andraina Keviara Bianca, tanggal lahir 14 September 2003. Oke, saya panggil Mbak Andra saja ya. Ya, Sus, baik. Mbak Andra, saat ini apa yang Mbak Andra rasakan? Semenjak kecelakaan kemarin, lengan saya merasa nyeri, Sus. Oke, dia nggak itu memang efek dari lukanya, karena pada luka terjadi respon adrenalin. Apa itu berbahaya, ya, Sus? Oh tidak apa-apa Kak, itu normal. Itu adrenalin itu bekerja untuk menetralisir cedera dalam persiapan penyembuhan luka Kak. Gitu. Jadi Kak Anda tidak perlu merasa cemas ya. Oke, Sus. Ya baiklah Kak Anda, saya permisi dulu. Nanti saya datang lagi untuk pembersihan lukanya. Nanti pembersihan lukanya tidak akan lama kok, cuma hanya sekitar 5-10 menit saja. Gitu. Apakah Anda bersedia? Bersedia, Sus. Oke, baiklah. Kak Andra boleh beristirahat dulu. Nanti kalau misalnya Kak Andra perlu apa-apa, bilnya ada di sini, boleh panggil saya. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Selamat Oke, pagi. permisi Mbak. Perawat meninggalkan ruangan pasien. Setelah beberapa jam kemudian, perawat kembali ke ruangan pasien sesuai perjanjian untuk melakukan proses tindakan perawatan luka. Bagaimana selama istirahatnya? Lumayan, Sus. Kak Andra, sesuai dengan perjanjian tadi, ya, kita akan melakukan perawatan lukanya. Kak Andra bersedia? Bersedia, Sus. Oke, saya ambil perawatannya dulu ya. Tunggu sebentar ya Kak. Baik, Sus. Sesudah perawat melakukan tindakan perawatan luka, Baik Kak Andra, ini saya sudah selesai melakukan perawatan lukanya ya. Mohon dijaga keadaannya ya Mbak supaya lekas sembuh. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Sama-sama, selamat pagi. setelah itu perawat membereskan peralatan dan mencuci tangan, lalu meninggalkan ruangan pasien. Keesokan harinya pukul 7 pagi, perawat kembali ke ruangan pasien dan mengobservasi keadaan pasien. Selamat pagi Kak Andra, bagaimana tidurnya semalam? Pagi juga, Sus. Puji Tuhan, tidur saya sudah lebih nyenyak, lebih nyaman dari hari-hari sebelumnya. Puji Tuhan ya. Lalu untuk rasa nyerinya Kak, bisa diceritakan? Bisa, Sus. Jadi setelah perawatan 2 hari ini, selama 2 hari ini, kondisi saya sudah jauh lebih membaik dan dapat tidur dengan nyenyak karena sudah tidak merasakan nyeri yang parah pada bagian lengan. Wah, sangat senang mendengarnya ya. Ini juga karena bantuan Kandra, sangat bersuka cita dan tidur bersemangat untuk sembuh. Dan juga semoga keadaan Kandra semakin lebih membaik dari hari ke hari. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Setelah itu perawat membantu memandikan pasien. Dan singkat cerita, tiba saatnya pasien sudah dapat kembali ke rumah. Selamat siang Kandra. Selamat siang, Sus. Bagaimana keadaannya siang ini? Jauh lebih baik, Sus. Oke, baiklah, karena keadaan kakak sudah lebih membaik, diharapkan dokter supaya kakak bisa kembali ke pulang rumah. Baik, Sus. Apa sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu Kak? Tidak, Sus. Saya ingin minta bantuan saja untuk melindungi keluarga saya untuk bisa menjemput saya.
Oke, ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak ada sus. Oke, sama-sama Kak Andra, sudah menjadi kewajiban saya untuk merawat dan melayani pasien dengan sebaik mungkin. Baiklah Kak, saya permisi dulu. Semoga di rumah Kakak bisa pulih dengan total dan bisa beraktivitas sedia kalanya. Oke, selamat siang, Tuhan memberkati. Amin, sus. Terima kasih. Oke, Selamat siang. selamat siang juga. Pasien bernama Nona A, umur 10 tahun, masuk rumah sakit Santo Boromeus, Bandung. Memiliki keluhan sakit perut dan lemas. Perawat hendak berdiskusi dengan keluarga pasien untuk menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan pasien terkait penyakit apa yang dialaminya. Halo, selamat sore. Sore, sus. Kalau benar ini dengan keluarga dari Nona A? Ya, saya kakak dari Nona A. Oh iya, perkenalkan saya Angelika yang disebut Nurse Angel ya. Di sini saya akan bertugas mulai dari pukul 3 sore sampai dengan 8 malam nanti ya. Oh iya, sebelumnya adiknya sudah berapa kali ya masuk ke rumah sakit? Sudah 2 kali sih. Sudah 2 kali ya, oke baik. Jadi begini, tujuan saya akan memberitahukan hasil pemeriksaan dari adik yang kemarin ya, sekaligus berdiskusi bagaimana sih cara mengatasi penyakitnya. Oh iya, di sini kurang lebih saya butuh waktu sekitar 10-15 menit. Apakah bersedia? Oh iya, bersedia. Perawat menjelaskan hasil pemeriksaan dari pasien dan sekaligus dengan cara mengatasi penyakit tersebut kepada keluarga sampai benar-benar paham. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan yang kami ya, adiknya ini mengalami diare. Nah, apakah sebelumnya Kak tahu penyakit diare itu apa dan gejalanya seperti apa? Iya, jadi anak saya itu seminggu 2 kali besar dan seminggu. Oh iya, betul. Jadi diare itu penyakit di mana penderitanya sering buang air besar ya, lebih dari 5 kali sehari. Nah, lidah itu encer, biasanya disebabkan oleh virus atau makanan yang tidak sehat. Pantesan dia bolak-balik ke toilet terus katanya sakit perut. Oh begitu ya. Jadi kalau sekarang apa ada lagi yang dirasakan oleh adiknya? Katanya sih lemes banget. Apakah itu termasuk gejala diare? Nah iya benar Kak. Jadi gejala dari diare itu selain diare encer, buang air besar lebih dari 5 kali sehari, lalu biasanya penderitanya malah haus, terus lemah badannya, lalu nafsu makannya juga berkurang. Nah, diare ini juga bisa menyebabkan seseorang kekurangan cairan dan bahkan mengalami dehidrasi yang menyebabkan kematian. Oh gitu ya sus. Iya, selanjutnya sebelum adiknya dibawa ke puskesmas, biasanya apa yang Kakak lakukan untuk mengalihkan keluarga yang bisa diare? Biasanya sih cuma beli obat diare dari apotek sih sus. Oh begitu, ya baiklah. Sebenarnya apa yang Kakak lakukan tadi sudah benar ya. Tapi kalau diketahui lagi, apakah dosis obat itu sudah tepat untuk adiknya, lalu apa cocok untuk si adik? Nah, untuk pengobatannya sendiri bisa juga dengan lakukan air garam atau oralit juga ya. Itu bagaimana ya caranya sus? Nah, untuk caranya sendiri biasanya dengan mencampurkan 2 cm garam, 2 cm gula ya dengan 1 cm garam. Nah, itu bisa dilakukan dalam segelas air apa aja. Oke, nanti saya praktekkan di rumah. Iya, baik Kak. Dan jangan lupa ya untuk selalu memperhatikan adiknya untuk makan atau jajan makanan sembarangan. Terus jangan lupa juga untuk membiasakan cuci tangan sudah atau sebelum makannya. Baik suster. Ya. Sebelumnya apakah ada lagi yang ingin makannya? Tidak, sudah mengerti. Baik. Kemudian setelah itu, perawat memastikan bahwa keluarga telah paham dengan semua penjelasan yang sudah dipaparkan dengan baik. Baik, kalau begitu boleh kita jelaskan ulang penyakit diare itu apa, penyebabnya atau gejalanya itu. Boleh sus, jadi intinya diare itu adalah penyakit di mana seorang sering buang air besar dan penyebabnya karena virus. Dan gejala selain sakit perut dan sering diabetes biasanya lemas. Ya betul sekali. Karena kamu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan barusan ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Berarti sampai di sini dulu ya diskusi kita. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Oke, terima kasih sus. Iya, sama-sama dan sangat bisa membantu. Saya ambil nulis dulu ya. Terima kasih, selamat sore.